Jikalau tutupku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, dan hari ini aku bersama serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra, amin, amin. Ya, halo Kak Santi. Hai. Apa kabar nih Kak? Baik dong. Bagus, baik ya. Teman-teman juga pasti baik. Iya. Mau ada apa nih Kak kita di sini? Mau ngapain ya? Mau Sebenarnya ngapain aku ya? disuruh nongki di sini, guys. Wow, kita mau nongkiin apa nih? Iya, nongki yang berfaedah. Oh, Oke. mantap. Nah, karena kita mau nongki yang berfaedah kan katanya. Nah, kita mau berdoa dulu nih Kak. Iya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas segala kelimpahan rahmat dan berkat-Mu sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Juga teman-teman yang bisa mengikuti persekutuan online ini. Ya Bapak, sebentar kami akan memulai persekutuan kami, kiranya Engkau Tuhan yang memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. 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 Oke Kak, kayak kita mau langsung aja nih ya ke intinya. Oh, langsung ke inti Iya, dia langsung sukanya aja. ternyata. Iya, gitu. Kita mau ngobrol-ngobrol aja sih sebenarnya. Oke. Gitu. Apa yang pengen kita obrolin? Tentang apa sih? Katanya sih tentang khawatir-khawatir gitu. Khawatir. Iya Kak, bener boleh, banget. boleh. Coba ya nih, pertanyaan yang pertama. Kak Santi pernah nggak sih ngerasain khawatir gitu? Oh jelas ya, aku masih manusia gitu, jadi pasti aku ada lah. Oh, kirain Kak Santi nggak pernah khawatir. Oh, aku sudah jadi malaikat kalau sudah nggak khawatir. Iya benar. Iya. Itu khawatir. Terus sebenarnya khawatir sendiri menurut Kakak apa sih? Khawatir itu adalah perasaan ya, tapi juga bukan hanya perasaan, jadi itu mix dari perasaan dan pikiran. Ketika kita itu membayangkan yang sebetulnya kadang-kadang berlebihan sih ya, tentang sesuatu yang akan terjadi di depan kita gitu loh, padahal itu belum tentu terjadi gitu Beka. Bisa jadi juga karena overthinking itu bisa memicu rasa khawatir dong ya Kak? Bisa overthinking itu bisa picu kamu jadi khawatir gitu ya. Tapi kadang-kadang nggak overthinking pun gitu Bisa ya. khawatir. Tetap bisa khawatir, itulah manusia gitu ya. Iya, bener Jadi banget. khawatir itu memang sudah jadi bagian dari kehidupan Iya, kita. nggak bisa dipisahin ya. Ya harusnya sih pisah Iya, sih tapi ya. kayak kebanyakan kan pasti betul. pernah ya ngerasain Iya, rasa khawatir. heeh. Terus nih karena kakak pernah ngerasa khawatir kan pasti kakak juga udah pernah ya mengalami jatuh bangun dalam hidup.
Pasti. Jatuh bangun aku. Kayak lagunya siapa itu? Itu lagu zaman kemerdekaan guys, kalian nggak akan tahu. Iya, boleh nggak sih Kak ceritain gitu ke kita anak-anak remaja ini gimana sih jatuh bangunnya Kak Santi gitu? Weh, jatuh bangun ya. Oke, jatuh bangun tuh kalau yang peristiwa-peristiwa aku alami sih banyak ya teman-teman ya. Apa namanya, mulai dari zaman-zaman aku SMA itu kelas 2 gitu ya. Mungkin teman-teman di sini banyak yang anak SMA ya. Kelas 2 itu aku didiagnosa bahwa paru-paruku tuh udah rusak gitu. Jadi aku nggak sekolah selama 3 bulan guys. Ya 3 bulan bayang pun gitu ya. Nah 3 bulan nggak sekolah, sedangkan sistem pendidikan kita itu kan ngejar nilai gitu kan. Nah terus aku ngejar materinya dari mana ya, kalian bisa bayangin sendiri. Kayaknya sekarang juga banyak tuh sekolah-sekolah yang masih orientasinya adalah nilai begitu, yang penting nilainya bagus no matter what, nggak tahu kamu gimana belajarnya ya kan. Yang penting sulapan aja lah, yang penting nilai keluar, tapi kita nggak berproses di dalamnya, bisa jadi gitu ya. Tapi itu yang pernah aku alami ketika aku seusia kalian guys. Jadi aku pernah tidak kuliah selama tidak kuliah, Tidak sekolah, orang kan? masih SMA tidak sekolah selama 3 bulan gitu, karena benar-benar aku tidak bisa beraktivitas karena tubuhku lemah. Dan pada waktu itu berat badanku itu aku seingatku 20 kilo di usia kelas 2 SMA. Itu kenapa Kak kok bisa kayak gitu? Jadi kalau ditanya ke dokter kenapa bisa seperti itu dokter juga jawabnya sih cuma general gitu ya, karena aku tinggal di daerah yang sangat amat dingin, di Kopeng ya, daerah wisata Kopeng, teman-teman tahu ya, di sana dingin banget, lembabnya minta ampun, dan paru-paruku tuh terlalu banyak cairan pada awal mulanya, terus jadi rusak di sana sini gitu. Jadi kalau bernafas itu susah sekali gitu, dan aku menjalani proses penyembuhan sakit paru-paru itu sampai semester 6 perkuliahan gitu. Jadi prosesnya lama, tidak singkat. Gitu Beka. Wow, cukup menarik ya ceritanya jatuh bangunnya Kak Santi ini. Terus gimana tuh Kak, kakak ngatasin itu? Pasti kan Tentu. juga khawatir kan? Oh iya, khawatir, dan juga aku ngalami yang namanya insecure loh guys. Kenapa? Iya, kalian bayangin anak kelas 2 SMA beratnya 20 kilo. Lo ditimpuk pakai buku aja Udah sakit banget itu. Iya, aku ngelihat badanku tuh mengerikan ya, karena kan tinggal tulang sama kulit aja. Dan banyak teman-temanku yang nggak suka sama aku gitu, yang bilang ih serem dia ada tengkorak lewat kayak gitu kalau aku lewat. Segitunya gitu. banget, berarti juga di sisi lain selain kakak sakit juga kakak dibully. Dibully karena mereka nggak suka lihat penampilanku yang mengerikan itu gitu ya, yang hanya tinggal tulang dan kulit itu. Terus gimana tuh kak, kakak cara ngadepin mereka, terus cara kakak gimana supaya juga bisa cinta sama diri sendiri dengan kondisi kakak kayak Amor Fati gitu. Oke. Jadi pada waktu itu aku bersyukurnya gini ya, aku diberikan hati yang gampang putus asa gitu loh. Itu bersyukur banget, itu salah satu modal gitu loh, bahwa kalau aku bayangin aja pada waktu aku udah putus asa, mungkin kalau di sosmed sekarang gitu, zaman aku dulu kan nggak banyak tuh sosmed gitu ya. Ada ya cuma kayak gitu-gitu doang, itu pun mah pakai dos enter ya ampun, tuh zaman dulu banget guys, tuh cara bersosialisasi lewat virtual zaman dulu. Nah aku bersyukurnya nggak di dunia yang sekarang yang sosial media terlalu penuh dengan banyak informasi gitu ya, sehingga aku bisa akses yang baik maupun yang buruk. Mungkin kalau dalam kondisiku terpuruk pada waktu itu aku akan banyak akses yang negatif, dan maybe depresi, who knows ya, mungkin aku bisa bunuh diri dan sebagainya gitu. Tapi pada waktu itu aku bersyukur, satu, Tuhan kasih aku hati yang tidak mudah menyerah, yang kedua support dari keluarga, kemudian orang-orang lingkaran dalam aku itu adalah para sahabat, dan itu sangat membantu aku recovery dalam proses itu gitu ya. Terus gimana aku bisa tetap mencintai diri aku sendiri? Aku gali potensi gitu ya. Apa sih sebetulnya yang menjadikan aku ini aku gitu ya. Yang menjadikan aku ini aku tuh apa, dan itu bisa membangun aku menjadi lebih baik gitu ya. Ternyata nggak tahu kenapa gitu ya, Tuhan itu percayakan ya kemampuan secara akademis yang baik buat aku gitu ya. Ketika aku ujian nasional tuh nilaiku hampir sempurna di semua mata pelajaran gitu. Itu yang membuat
teman-teman yang dulunya bully aku gitu ya, ketika sampai di Jogja kita mulai perkuliahan ketemu lagi, mereka minta maaf gitu ceritanya. Berarti tetap ya, walaupun kayak Kak Santi mengalami kondisi yang buruk, tapi tetap membawa energi yang positif. Harus Iya, begitu. wah, mantap. Iya. Terus Kak, kira-kira nih dari kisah Kakak tadi, apa sih pelajaran yang sampai sekarang Kak Santi tuh bisa petik dan bawa itu sampai sekarang? Oke. Jadi teman-teman kalau kerentanan orang terhadap suatu peristiwa hidup itu kan nggak sama gitu ya. Maksudnya kayak gini deh, ada orang yang disuntik vaksin doang gitu, atau misalnya cuma diambil darahnya aja nangis beker-beker gitu ya. Pernah nggak sih, sekarang kan zamannya rapid test ya kan. Nah di rumah sakit aku pernah lihat tuh mbak-mbak yang belum ditujes gitu ya udah nangis duluan gitu loh. Aduh sakit nggak suster gitu. Tapi ada orang yang kebanting-banting dan sebagainya, kecelakaan di jalan dia masih hehehe gitu ya. Jadi kerentanan manusia terhadap suatu peristiwa yang menyakitkan itu beda-beda gitu ya. Resistensi terhadap rasa sakit itu juga termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Ada orang yang mengalami peristiwa hidup yang buruk banget gitu, tetapi dia masih bisa bertahan. Tetapi ada orang yang mengalami peristiwa hidup sebetulnya itu nggak terlalu tragis gitu ya, tapi dia sudah menyerah gitu. Aku banyak menjumpai itu ketika di Jakarta ketemu sama anak-anak muda gitu ya, anak-anak usia SMP SMA yang usia 14 tahun memutuskan untuk bunuh diri gitu. Usia muda, usia 17, usia banyak begitulah, usia-usia belasan. Iya, bahkan sampai sekarang juga aku sempat lihat kayak status quo remaja-remaja tuh banyak banget yang udah suicide kayak gitu loh Kak. Nah, gitu betul kan. Nah, itu cuman guys, karena mereka dari rasa insecure tadi terus jadi depresi, akhirnya mereka memutuskan untuk bunuh diri. Itu. Jadi yang mau kita lihat di sini bahwa kerentanan orang itu berbeda-beda. Yang mau kita tekankan di sini, kalau misalnya kamu punya potensi bahwa kerentananmu terhadap suatu peristiwa kehidupan itu berat, cepat-cepatlah minta tolong gitu loh. Jangan anggap enteng itu gitu loh, tapi kamu cepat-cepatlah minta tolong. Atau misalnya orang itu, kita punya sahabat ya yang punya kerentanan tinggi terhadap rasa sakit dalam hidup, kamu tahu bahwa punya sahabat seperti itu, jangan didiamkan. Kamu harus kasih perhatian yang lebih buat dia supaya dia bisa recovery dari berarti hal kayak itu. kita juga sebagai temennya tuh harus lebih peka. Betul gitu. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan teman-teman kita itu dengan luar biasa. Jadi kita nggak hanya kayak berteman, aku tahu lah namamu, yang ini sekolah di sini, yang ini sekolah di sini, bukan sekedar itu, tetapi bagaimana kamu punya relasi yang dalam sama setiap sahabat-sahabat kamu itu. Gitu. Bisa lah ya diterima. Harus terus gimana Kak nih, pesan buat orang-orang di luar sana yang masih sering banget ngerasa insecure gitu? Oke. Jadi insecure itu ya sebetulnya itu adalah reaksi normal buat kita gitu ya. Kalau kita mengalami sesuatu di luar ekspektasi kita gitu ya, badanku nggak sesuai dengan apa yang aku harapkan gitu ya, kayak misalnya aku melebar gitu kan, sekarang kan tambah 5 kilo gitu kan, jadi insecure gitu ya. Dulu padahal aku dibully karena kurus, itulah guys, makanya segala sesuatu itu ada masanya, ada masa kurus, ada masa gemuk, nikmatin maksud ya keadaan kan gitu ya, maksudnya itu ya. Jadi insecure itu adalah reaksi normal, jadi tanggapilah dengan normal gitu loh. Itu adalah peristiwa normal dalam kehidupan, kamu hadapilah dengan normal, tidak perlu berlebihan dan jangan juga menganggap enteng gitu ya. Kalau kita menganggap enteng bisa jadi kita malah terjebak di dalamnya dan kita malah bisa benar-benar insecure itu sampai mengakar dalam diri kita. Gitu Beka. Oh gitu ya Kak, berarti kayak kita tetap harus ngadepin semuanya tuh ya dengan energi positif dan normal tadi ya. Iya. Karena itu juga secukupnya. bener, Segala sesuatu tuh harus secukupnya. Jangan sampai berlebihan, jangan sampai jadi kayak sering overthinking gitu. Kayak Bintang sendiri pernah nggak sih kayak ngerasain insecure, apalagi sekarang udah kelas 12 iya loh, kan? tadi dia nggak kita anggap lo jahat banget loh. Hei Bintang, ngomonglah nih. Pernah nggak insecure itu, apalagi kan sekarang udah kelas 12 ya, mau ke perguruan tinggi gitu, kayak insecure gitu nggak sih? Ya mungkin kadang kayak ngerasa nggak cukup baik untuk masuk universitas tertentu. Iya benar. Malu mau bilang mau masuk universitas ini gitu mungkin ya. Kayak gitu ya, berarti rata-rata juga kayak gitu ya anak-anak kelas 12 sekarang. Gimana tuh Kak, mungkin Kak Santi ada saran juga nih buat yang kelas 3 gitu biar nggak insecure? Oke ya, jadi
mungkin kayak perasaan-perasaan atau pikiran-pikiran buat teman-teman yang di rumah juga ya, mungkin yang nggak hanya Bintang ya. Mungkin kita selalu merasa kurang gitu loh, kita selalu merasa aduh aku kayaknya nggak layak deh ada di kampus itu hebat banget gitu loh, sedangkan aku seiprit doang gitu kan. Nah teman-teman, berita bagusnya adalah kalau teman-teman merasa bahwa teman-teman itu masih kurang, itu tandanya teman-teman itu ready untuk jadi improve gitu loh, jadi lebih better gitu. Jadi kalau teman-teman punya rasa aduh aku kayaknya masih kurang deh kalau mau masuk situ, itu malah bagus teman-teman. Karena apa? Itu yang akan mendorong kalian supaya meningkatkan kualitas teman-teman gitu loh. Tapi kalau teman-teman udah merasa aduh congkak gitu ya, setengah mati congkaknya, gampang lah masuk sana mah kecil. Sudah disitulah teman-teman potensinya sudah dimatikan sama teman-teman sendiri. Jadi berita baiknya yaitu kalau teman-teman masih merasa ada yang kurang, itu justru bagus. Karena disitulah teman-teman ada waktu untuk memperbaiki diri dan pada akhirnya teman-teman sudah sangat cukup ya gitu ya untuk berada di sana gitu. Berarti kayak kesimpulannya kalau misalnya energi bukan kekhawatiran tadi dibawa dengan energi positif malah ntar menghasilkan buah yang lebih baik gitu nggak sih Kak jadinya? Kan kayak tadi contohnya Kak Santi tadi ya kan. Nah segala sesuatu kan bagaimana tinggal kita merespon aja kan BK. Jadi kalau pada waktu itu aku memilih untuk merespon dengan bersyukur gitu loh. Aku masih dikasih kesempatan, aku masih dikasih Tuhan orang tua yang bisa biayain aku buat ke dokter gitu. Sedangkan aku melihat sendiri di desaku itu orang buat makan aja susah gitu ya. Terus orang tua aku masih bisa biayain aku buat ke dokter, itu luar biasa banget gitu loh. Tuhan masih kasih kesempatan itu. Kalau enggak pasti aku sudah game over gitu kan. Nah jadi segala sesuatu yang kita terjadi dalam hidup kita itu tinggal bagaimana kita respon aja terhadap peristiwa itu. Nah gitu. Tuh teman-teman, satu poin lagi tambahan, jangan lupa untuk bersyukur gitu. Jadi Kak, apa sih sebenarnya rahasia dari Kak Santi nih sampai bisa bertahan sampai udah kayak gini nih, sampai udah menikah, punya 2 anak? Nah, gimana tuh Kak? Sebetulnya nggak ada rahasia dalam hidup ini guys. Tips gitu lah Kak. Gitu ya. Jadi aku selalu menjalani hidup ini dengan slow gitu ya. Slow tuh bukan berarti ini loh guys, nggak, pokoknya doing nothing gitu ya, bukan itu ya slow yang aku maksud ya. Slow itu artinya bahwa aku menjalani hidup ini sehidup-hidupnya itu ya semaksimal mungkin yang hari ini aku bisa lakukan, itulah slow gitu loh. Bahwa kamu jadilah orang hidup yang benar-benar hidup gitu loh, jangan hidup sekedar hidup gitu loh. Dan kamu nggak akan pernah sampai ke titik yang kamu harapkan gitu loh kalau kamu sekedar hidup gitu ya. Istilahnya misalnya dulu aku masih kuliah gitu ya, sekedar ya udahlah rutinitas anak yang kuliah, atau dulu waktu sekolah ya udahlah rutinitas anak sekolah gitu ya. Tapi aku nggak bener-bener jalani hari demi hari dengan maksimal, itu sayang banget gitu ya. Nah maka itu yang harus kita lakukan setiap hari, kita slow gitu ya, sehingga ketika banyak persoalan kita hadapi, termasuk tadi ada bulian gitu ya, ada rasa dari diri kita sendiri bahwa kita nggak mampu, bahwa kita nggak suka dengan diri kita bisa menghadapi itu dengan baik gitu, karena kita tahu bahwa kita sudah melakukan yang maksimal dalam hidup kita gitu. Oh berarti kayak kan ini nggak boleh nggak kayak harus maksimal gitu kan Kak. Berarti ini ada kaitannya dengan tidak menyia-nyiakan waktu juga. Jadi kayak di tengah kekhawatiran kamu kan pasti juga ada waktu yang senggang, waktu yang kosong. Nah itu gimana cara kita memanfaatkan waktu itu supaya tadi bisa memaksimalkan gitu, iya kan? Ada penelitian yang bilang gini BK, semakin kamu gabut, semakin kamu nggak produktif. Tetapi semakin kamu itu sangat produktif dalam satu hari, maksudnya jadwalmu tuh mepet-mepet gitu loh, itu kamu tuh nilai produktivitasmu tuh semakin tinggi gitu loh. Itu tuh penelitian gitu, dan kalian boleh buktikan deh. Coba kalau teman-teman bangun pagi udah lihat jam 7, ntar lagi lah. Nah siapa tuh yang jam biasanya 10, kayak gitu? ntar lagi jam 11, ntar lagi jam 12 baru bangun. Kira-kira teman-teman catat aja deh, di setengah hari itu apa yang teman-teman kerjakan gitu ya. Tidur bandingkan dengan kalau teman-teman bangun pagi, coba apa saja yang sudah teman-teman kerjakan. Kalau teman-teman bangunnya jam 12, paling habis itu main sosmed ya kan. Terus habis itu ada tugas, nanti ya belum deadline kan gitu ya kan. Itu menunjukkan bahwa semakin kita gabut,
semakin kita nggak produktif. Tetapi kalau kita dipepet-pepet oleh waktu, kita memaksakan diri untuk mengerjakan banyak hal, kita semakin kaya karena kita punya banyak hal untuk dikerjakan. Gitu Beka. Wow, keren. Gitu teman-teman. Pasti teman-teman bisa ya metik poin-poin penting tadi apa yang udah disampaikan sama Kak Santi gitu. Makasih Kak Santi. Oke. Luar biasa sekali ceritanya. Menginspirasi juga ya tentunya. Semoga ya. Harus dong Kak. Siapa tahu kan cerita gak guna gitu kan. Oke Kak, karena obrolan kita udah selesai nih, cepet ya, kayak tadi yang di awal apa? Oh gitu ya. Atau kita panjangin durasi dari 2 jam. Enggak. Ntar bosen lagi lihat kita. Oke, jadi obrolan kita udah selesai dan teman-teman pasti udah bisa ya metik poin-poin pentingnya tadi. Jadi karena kita udah selesai, oh iya Kak, inget kita mau ngadain ini, remaja mau ngadain PRN. Oh iya, lupa kan tadi bener kan banget. ya. Ingetin dulu tuh Beka Iya, teman-teman. jadi teman-teman, persekutuan remaja ini, persekutuan remaja komisi remaja GKI Gejayan ini, muter-muter. Komisi remaja GKI Gejayan ini akan mengadakan persekutuan raya remaja pada tanggal 14 November 2020. Teman-teman untuk bisa lebih tahu bisa lihat nih tayangan berikut ini. Aduh guys, kalian pada nggak capek bosen po? Hah? Capek dan bosan? Ini loh, capek, bosen di rumah terus. Kerjaannya cuma bangun tidur, mandi, makan, sekolah, mandi lagi, makan lagi, terus tidur lagi. Udah gitu aja. Lah, itu kan hobi kamu, Lil. Mau ada corona kek, mau nggak ada kek, tetap itu aja kerjaan kamu setiap hari kan? Ih, jahat banget sih jadi temen. Astaga, cuma canda doang kok, Lil, santuy. Nonton YouTube aja tuh, udah bosen banget. Mana kontennya cuma itu-itu aja lagi, kayak nggak ada tontonan lain. Kalian gak mau ikut acara remaja nih? Katanya sih seru. Hah? Acara apaan emang? Apa sih itu? Itu loh, acara remaja GKI Gejayan. Namanya PRR, Persekutuan Raya Remaja. Ikut yuk. Tapi kan ini kan di gereja acaranya, terus bakal rame-rame. Lah bahaya dong nanti. Sabar dulu, karena dalam masa pandemi, PRR tahun ini akan dilaksanakan secara live streaming di channel YouTube GKI Gejayan Official. Wah, boleh tuh. Tapi acaranya tanggal berapa? Oh iya, inget ya, hari Sabtu tanggal 14 November yang pastinya tahun 2020 dari jam 5 sampai selesai. Save the date loh. Kalau kamu mau tahu info yang lebih lanjut, buka aja IG Komisi Remaja. Namanya @korem_GKI_Gejayan. Wah, gaskun kalau itu. Aku juga sebenarnya gabut sih di rumah mulu. Gimana, Neo, Lilang, Skuy? Aku sih yes. Lah kalau kamu Lang gimana? Tapi ada makanannya nggak tuh? Aduh Lil gimana sih? Kan ini last time di gereja, otomatis nggak ketemu dong. Gak dapat konsum dong. Gimana sih temanku ini? Oh iya, lupa ikut-ikut. Aduh Lil. Udah guys, daripada kita rame, mending kita ngerjain tugas lagi. Nanti kabar-kabaran lagi ya. Gas! Wow, seru banget ya Kak kayaknya acaranya. Iya, aku jadi penasaran. Iya, kayak bahas apa itu? Kayaknya bakal seru banget nih. Makanya teman-teman yang di rumah jangan sampai nggak ikut persekutuan ini ya Kak ya. Jelas harus ikut. Iya, bener banget. Kalau kalian ingin tahu lebih lanjut gimana acaranya, kalian bisa cek langsung di IG @korem_GKI_Gejayan. Kayak gitu teman-teman. Kak Santi ikut loh ya, Bintang ikut loh ya. Oke, kita ikut, kalian juga harus ikut. Oke Kak, karena persekutuan kita udah selesai, mungkin Kakak bisa tutup persekutuan kita dengan doa. Yuk teman-teman, kita tutup persekutuan kita
kita obrolan kita hari ini dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur saat ini kami boleh bersama-sama membicarakan hal-hal terkait kehidupan kami sehari-hari. Biarlah ya Tuhan, kami boleh merespon setiap peristiwa dalam kehidupan kami dengan baik. Aduh guys. Kami juga merespon ketidaksukaan kami terhadap diri kami dengan baik. Kami boleh merespon insecurity dalam diri kami dengan baik. Sehingga ya Tuhan, sungguh yang lahir dalam diri kami adalah diri yang baru yang boleh Tuhan bentuk, dan kami bersyukur untuk diri baru yang Tuhan berikan. Tuhan, kami mau akhiri persekutuan kami sore ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami teringat untuk teman-teman kami di rumah yang mungkin dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kesembuhan buat teman-teman kami. Juga teman-teman kami yang mungkin sedang banyak sekali tugas, banyak sekali pekerjaan. Biarlah Tuhan menolong mereka sehingga mereka boleh menyelesaikan setiap tugas dengan baik. Kami pun berdoa ya Tuhan untuk COVID-19 yang masih terus melanda kehidupan kami. Kami berdoa untuk para dokter, seluruh tenaga medis, semua yang terlibat. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan pada akhirnya kami boleh bersama-sama melewati pandemi ini dengan kasih dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami pun berdoa untuk negara kami. Biarlah di tengah masa sulit ini, para pemimpin kami boleh memberikan keputusan yang baik, sehingga ya Tuhan, negara kami boleh terhindar dari resesi yang berat, terhindar dari krisis ekonomi, dan kami boleh melewatinya dengan kasih daripada Tuhan. Tuhan, kami pun berdoa untuk segenap teman-teman kami yang saat ini mengalami banyak permasalahan, banyak pergumulan. Biarlah Tuhan menemani mereka dalam setiap pergumulan mereka. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Wow, udah selesai aja ya. Yes. Jangan lupa teman-teman, kita kembali bersekutu minggu depan. Oh iya, kan minggu depan PRR ya. Iya, PRR jangan lupa. Jam 4 Bintang ya aja teman-teman. Jam 4, ajakin teman-temannya juga. Karena acaranya pasti seru banget gitu. Oke, kita mau tutup persekutuan kita dengan mengangkat satu lagu pujian, Sampai Akhir Hidupku. Lebih dari siapa
Selamat hari Sabtu teman-teman. Selamat hari Sabtu, Shalom. bye-bye.